Waktu kejadian itu 15 Agustus 2030 Agustus ya? Agustus 2020. Persis malam itu saudara ada di mana? Saya sore sudah keluar dari rumah. Sama seperti yang tadi. Karena memang mendengar bagaimana kejadian-kejadian di luar. Iya, mendengar dan ya juga. Termasuk yang mereka masa sudah mendatangi rumah. Iya, menuju ke rumah. Rekan satu ini saudara ya di Jawa ya. Iya. Pak. Masalah. Jadi berdasarkan kondisi itu saudara memutuskan dengan keluarga untuk keluar dari rumah itu. Iya. Lalu peristiwa yang terjadi di rumah itu dari mana saudara tahu? Dari video call. Oh, saudara memvideo call dengan karyawan saya. Oh, dengan anggota saudara. Iya. Terlihatlah bagaimana masa. Iya. Terlihat ya. Bagaimana masa itu masuk secara paksa, Iya. lalu mengambil barang-barang yang ada maupun merusaknya. Iya. Itu ya. Iya. Itu saudara dari mana sebenarnya posisi saudara? Saya ada di tempat dulu. Betul ya. Ya tentu sedih lah Pak ya. Iya pasti. Nah, bagaimana kita membangun rumah, melengkapi semua isinya, itu ya. Betul ya. Namun begitu benar kata Riziansa, keesokan harinya, hari Minggu, kalian bersepakat untuk melaporkan kejadian ini ke kantor kepolisian. Ya, yang mulia, jadi yang tinggal di rumah itu bukan cuma saya, bukan cuma keluarga saya, istri dan anak, tapi juga ada mertua saya, ada adik ipar saya. Ada berdua. Ada karyawan Yang saya. siapa? Ini Rizi. Oh, di sini ada di Pak saudara. Oke. Banyak bukan hanya saya saja. Ramai lah di rumah itu. Ramai, dan intinya yang kehilangan barang itu bukan cuma saya, tapi juga banyak kepala keluarga dan juga banyak orang yang ada di situ. Gitu ya. Iya. Baik. Khusus terhadap keempat orang yang kita hadirkan sebagai terdakwa hari ini kan saudara tidak kenal secara pribadi. Iya. Iya. Tapi si Riziansa dan si Abdul ya, itu kan melihat dari video lah ya. Kalau saudara sendiri ada melihat Saya melihat dari video yang beredar. terhadap Dimas yang membawa kucing dengan tempatnya, Ya itu saya melihat itu paling sering muncul di FYP TikTok. gitu ya. Ya. Baik. Kalau tentang televisi, Televisi saya juga melihat beberapa hari setelahnya di GRB ada yang beredar di TikTok dan beredar di Instagram sosial media, ada 3 orang membuat televisi, ada 1 laki-laki dan 2 perempuan membuat televisi sambil ketawa-tawa. iya. Yang diduga satu laki-laki dan 2 perempuan itu adalah Yang yang mungkin. hari ini dihadirkan. Artinya setelah kejadian penjarahan itu, keesokan harinya saudara melaporkan peristiwanya, bukan melaporkan orang-orangnya. Ya, ya. Karena orang-orangnya kan saudara tidak kenal ya. Tidak kenal sama sekali. Jadi ketika mereka misalnya sekarang dihadapkan, itu di luar apa yang saudara ketahui. Izin yang mulia yang melaporkan adalah Pak Riziansa. Iya, isinya kan sama lah mewakili saya sebagai korban saya. Cuman karena di situ baru ada nama, Iya. ya biasa. Baik. Tadi disebut setelah ditotal kerugian hampir 7 miliar. Benar ya? Kurang lebih, karena terus terang sampai sekarang saya juga bingung karena rumah seisinya hilang semua yang mulia. Bukan hanya hilang, sampai kloset seperti yang bilang, wastafel hilang, sampai puset-puset juga dirusak, sampai besi-besi juga pagar diambil sebagian. Jadi kalau dia bisa dibilang bukan hanya kosong namun dirusak juga. Iya. Ya. Ada paling tidak surat-surat berharga. Ada banyak yang mulia. Hilang juga. Hilang dan ada yang dikembalikan, tapi masih banyak yang hilang. Baik. Sekarang kita tentang kucing. Apakah kucing itu sudah dikembalikan kepada saudara? Sebagian sudah dikembalikan. Khusus yang ini, yang Dimas ini. Yang Dimas saya tidak tahu, tidak secara langsung, karena pada saat itu kucing sudah berpindah tangan dan pada saat itu sudah ditangani kepolisian. Iya. Iya. Kalau tidak salah dari sidang kemarin Iya. disebutkan bahwa kucing itu sebenarnya sudah dijual kepada siapa ya? Saksi yang ada di KPK ini. Iya. Lalu pindah ke Serina. Iya. Nah, jadi maksud saya gini, Iya. kucing yang ada di tangan Serina itu sudah kembali kepada saudara. Akhirnya kembali walaupun sulit. Akhir. Iya. Ceritanya akhirnya gimana ceritanya? Karena kita mendengar sudah ada di Sarina pada saat itu, namun kita sama sekali tidak memiliki akses
Ada 5 ekor. 5 ekor dan akhirnya bisa dikembalikan tanggal 15 September setelah hampir setengah bulan. Ya, 2 minggu lebih lah ya. Iya. Kondisinya Baik, namun ada yang sakit karena memang satu kucing pada saat itu ada yang kucing rescue yang saya rescue dari owner sebelumnya, yang saya rescue dalam keadaan sakit dan pada di penjara itu juga memang lagi sakit. sudah sehat ya. Untuk kucing yang diambil oleh Dimas itu sehat. Itu sehat, umurnya sudah cukup sepuh ya mulia. Oh gitu, namanya Bulan, jenisnya British Shorthair, female. Kan sekarang saudara sudah mengalami banyak kerugian, tapi fokus terhadap mereka ini kan barang yang diambil itu adalah 1 ekor kucing, berikut kandang dan 1 televisi. Kalau televisinya di mana juga? Di kantor Pak. Cuman ya, apakah masih bisa hidup atau tidak? Belum dites Pak. Iya. Itu kan sudah terjadi kerugian itu Pak ya. Iya. Yang ingin kami tanyakan begini, terhadap keempat orang ini, bagaimana perasaan saudara? Apakah sudah memaafkan? Ya, dengan aktif hukum tetap berjalan. Ya. Atau mengingat mungkin yang besar cara mereka melakukan, maka terhadap mereka ini pun saudara belum bisa memaafkan. Yang mulia, saya umur sudah 50 tahun. Intinya saya sudah cukup dewasa dan banyak memakan asam garam. Jadi kalau untuk memaafkan, dari pada saat saya dikabarkan oleh karyawan saya dari video call, Pak, tembus rumah masuk, saya sudah ikhlas. Yang mulia. Gitu ya. Saya sudah ikhlas dan pada saat besok itu saya dapat video rumah itu udah berantakan, barang-barang hilang. Yang saya concern hanya kucing. Karena pada saat itu saya juga sempat bilang sama istri saya bahwa mudah-mudahan barang itu bermanfaat buat mereka. Tapi itu secara hati saya beliau besar untuk ikhlas dan memaafkan. Namun yang saya cari pada saat itu adalah kucing. Karena kucing bagi kita udah ada keluarga kita sendiri. Tapi selanjutnya saya mendengar kabar bahwa polisi menangkap beberapa orang yang tertangkap mukanya dalam video dan juga informasi dari mana saya juga kurang tahu, yang mulia. Dan saya juga menghormati hukum di Indonesia karena kita negara hukum dan saya menghargai bahwa hukum tetap harus ditegakkan dan proses peradilan harus tetap berjalan. Ya karena biar ada efek jerah dan kejadian ini tidak terulang lagi, orang tidak mudah terprovokasi oleh berita hoax dan juga video-video hoax dan lain sebagainya. Sekarang kata saya akan bertanya. Jawab ya Pak. Ya.